Hai, apa kabar semua? Saya Rifki. Semoga semuanya pada sehat dan tidak kurang dari satu apapun ya, amin. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang kekuatan mental karena tidak mudah untuk keluar dari satu kekalahan yang mana banyak dilalui oleh banyak orang termasuk saya sendiri ya. Ada orang yang setelah kalah dia lebih mudah move on dan dia bisa melakukan apa saja setelah mendapatkan kekalahan tersebut. Atau ada juga orang yang memang setelah kalah sulit sekali keluar dari kekalahannya sehingga dia harus memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin selamanya dia tidak bisa. Nah, move on ini memang ya tidak mudah ya, tidak seperti kita membalik telapak tangan. Tetapi kabar baiknya untuk menjadi move on, belajar dari kekuatan mental ini, itu bisa dipelajari dan itu bisa dilatih. Dan kita juga bisa gitu, agar kita bisa lebih sehat secara mental dan kita bisa melakukan. Karena banyak sekali orang yang setelah kalah, dia belajar dari kekalahannya dan dia bangkit kembali, bahkan sewaktu dia bangkit kembali menjadi lebih sukses lagi, lebih kuat lagi. Nah, oke, ikutin terus ya. Tidak seorang pun bisa aman dari satu kekalahan, karena kekalahan itu bisa didapat oleh siapa saja, termasuk saya juga. Jadi kita harus bisa mempersiapkannya supaya kita juga bisa move on selanjutnya. Karena setelah kalah, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja dan pasrah akan keadaannya sehingga kita tidak bisa mengapa-ngapain lagi, melainkan kita juga harus menguatkan mental kita agar kita bisa kembali move on dan kembali menuju masa depan sehingga kita juga bisa aman, tentram, damai, dan bahagia. Oke? Apa kita bisa belajar dari satu kekalahan atau kegagalan dan bahkan setelah kita gagal atau kalah, tapi kita bisa bangkit kembali dan kita bisa kuat kembali, itu adalah yang dianggap sebagai kekuatan mental. Bangkit dari satu kekalahan atau kegagalan dan bahkan lebih kuat lagi dalam menghadapinya dalam situasi penuh tekanan, itu adalah kualitas dari kekuatan mental. Dan kekuatan mental ini termasuk dengan adanya rasa percaya diri dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan juga dalam situasi yang sulit ya. Untuk mempunyai kualitas kekuatan mental dan kita bisa melalui semuanya dengan baik, kita bisa melatihnya. Jadi diri kita harus dilatih juga agar kita bisa berjalan terus dan move on terus ya. Karena ini juga sudah dilakukan oleh banyak orang seperti dari militer atau juga dari para pilot misalnya, daripada nahkoda, atau ya banyak atlet juga melakukan hal ini agar mereka tetap survive dalam situasi atau rintangan yang penuh tekanan dalam situasi apapun ya. Nah, dengan melatih diri kita seperti itu, kita akan semakin kuat lagi dan mempunyai kualitas kekuatan mental yang baik. Yang pertama ya, tips yang pertama yang saya ingin sharing di sini adalah bermeditasilah. Meditasi itu adalah salah satu cara untuk memperkuat rasa percaya diri kita agar kita bisa tenang menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Dengan meditasi itu ya kita bisa belajar ya dari banyak yang memberikan pelajaran meditasi. Tetapi tips dari saya, meditasi itu yang sebenarnya adalah kita tuh harus dalam keadaan yang sangat santai, yang sangat rileks ya. Semua pikiran, tubuh harus rileks. Tidak dengan melakukan sesuatu. Apabila kita melakukan sesuatu dan otak kita masih sibuk, kita akan berpaling ya daripada apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah relax, tidak ngapa-ngapain. Nah, dalam jangka waktu tertentu ya, jadi kita misalnya bisa melakukannya dalam 10 menit, bisa melakukannya dalam 30 menit, terserah ya. Yang penting kita bisa relax dan kita bisa
mengembangkan rasa percaya diri kita sendiri ya, tanpa diganggu oleh apapun. Oleh sebab itu makanya kita harus rileks dulu. Jadi dengan bermeditasi secara rutin, kita bisa lebih menguatkan rasa percaya diri kita agar kita bisa melakukannya untuk menghadapi situasi yang sulit ke depannya. Untuk memperkuat perasaan hati dan pikiran kita juga bisa mengembangkannya dengan melakukan atau mempertahankan ritual. Jadi ritual itu harus kita kembangkan. Misalkan kalau kita pagi-pagi bangun tidur, terus kita gosok gigi, dan kita minum teh dengan rasa tenang tanpa diganggu oleh apapun. Lakukan ritual seperti begitu setiap hari dan tanpa gangguan apapun. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita hanya melakukannya dalam beberapa menit saja, tetapi di hari berikutnya lakukanlah ritual itu untuk diperkuat ya, dikembangkan dari menit yang cuma 1-2 menit saja menjadi 5 menit dan bisa diperpanjang seperti yang bisa kamu lakukan masing-masing ya. Jadi mengembangkan satu ritual itu sangat baik sekali ya. Setelah itu bisa juga untuk ritual yang lainnya selain minum teh tadi ya. Misalnya kalau kita berangkat, kita bisa berangkat dengan hati yang tenang, tanpa kita stres, atau juga waktu kita melakukan ibadah, lakukannya ibadah dengan rasa yang tenang, tanpa stres, tanpa keburu-buru, dan bukan melakukan kewajiban ya, tetapi melakukannya dengan sepenuh hati, dengan rasa bahagia. Nah, seperti begitu kira-kira. Jadi lakukan ritual-ritual tersebut, tapi kembangkan, bukan hanya melakukan dan lakukan lagi. Itu namanya latihan. Tetapi kalau kita mengembangkan satu ritual untuk menjadi yang lebih baik lagi, nah, jadi kita cek hari ini begini, besoknya kita akan memperbaiki lebih baik lagi dan lebih tenang lagi. Kalau misalnya itu kita lakukannya dalam keadaan yang kurang tenang, nah besoknya kita lakukan dengan lebih tenang lagi, dan begitu juga dengan hari-hari berikutnya, dan sampai kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya secara ritual. Untuk memperkuat mental, kita tidak boleh bosan untuk mengulang lagi. Jadi jangan pernah merasa puas, kali ini saya sudah bisa, sudah deh, selesai. Nah, jadi kalau kita sudah bisa, ya kita harus lakukan lagi, terus lakukan agar kita menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang positif. Jadi apabila kita sudah bisa sekarang, besok dilatih lagi dan besoknya dilatih lagi. Jangan pernah bosan ya gitu. Kalau bosan, kita akan selesai sampai di situ saja dan kita akan cepat puas sampai di situ aja. Justru dengan cara mengulang-ulang dan melatih ini adalah supaya kita menjadi semakin kuat dalam mental kita ya. Sehingga kita bisa melakukan apapun dalam tekanan apapun, kita tetap masih bisa move on dengan baik. Tips berikutnya adalah belajar dari kesalahan. Itu penting sekali, belajar dari kesalahan, sehingga kita tidak terpaku hanya ya salah terus bersedih hati di situ saja. Dengan demikian ya nggak apa-apa, kita kadang-kadang memang perlu marahlah sampai kita bisa mengeluarkannya dan kita bisa lega dari kemarahan tersebut. Tetapi kita jangan diam di situ saja, tidak stuck di situ saja. Bahkan kita harus keluar dari situ, lepaskan semua kemarahan itu, dan kita belajar dari kesalahan itu agar kita tidak mengulanginya lagi dan kita bisa lebih sukses ke depannya. Jadi nggak apa-apa ya, kalau kita harus berhenti saja dulu. Kalau kita harus marah saja dulu, lepaskan semuanya sampai selesai. Setelah itu kita belajar dari kesalahan itu agar kita tidak mengulanginya lagi. Oke? Setelah kita belajar dari kesalahan, sekarang tips berikutnya adalah rangkulah kelemahan kamu. Kamu harus akui kelemahan kamu. Jangan disembunyikan. Kamu harus mengetahui itu adalah kelemahan gue ini begitu memang. Nah, jadi kita tahu cara menghadapi kelemahan gue ini ya. Jadi jangan sampai kita tutup-tutupi dan kita memperkuat diri untuk melakukan sesuatu yang memang kita lemah. Buat apa? Itu kan capek ya. Energi yang terbuang cuma begitu saja. Kalau memang kita lemah, kita akui saja bahwa di situ kita lemah, tapi kita tahu cara menghadapinya. Nah, lebih baik seperti begitu. Nah,
Jadi penting sekali untuk mengetahui apa sih kelemahan saya, tapi juga kita harus tahu juga apa sih kekuatan saya. Itu adalah hal penting. Tips berikutnya untuk mempunyai kekuatan mental itu adalah belajarlah menghadapi semuanya sendirian. Ya, jangan terus-terusan kita selalu minta tolong kepada orang lain. Belajarlah dulu sendiri, ya, sampai kita mengetahui caranya bagaimana keluar dari satu masalah. Ya, jangan juga sampai itu kita terus-terusan di situ. Kalau memang kita tidak kuat, kita juga harus akui bahwa itu saya tidak kuat, akui kelemahannya. Tetapi kita paling tidak belajar sendirian bagaimana cara menghadapinya. Cara menghadapi sendirian itu sangat bagus sekali loh untuk memperkuat mental kita. Ya, biasanya kalau kita sendirian dalam menghadapi dan kita tidak dibantu oleh orang lain yang di sekitar kita, ide kita tuh akan banyak berkembang dan terbuka. Perasaan hati kita juga akan semakin terbuka. Kita juga akan semakin lebih mudah pasrah, bukan? Pasrah itu maksudnya pasrah kepada yang maha kuasa, ya, bukan pasrah terhadap keadaan. Oke. Tips berikutnya, berhati-hatilah dengan waktu. Jadi kita harus membuat timeline, kita juga harus tahu milestone-nya seperti apa, ya. Jadi milestone yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kita harus ngapain, kita harus tahu. Maksudnya tulis aja dulu kalau kita misalnya masih belum tahu apa sih yang seharusnya kita lakukan, tapi kita tahu tujuan kita itu kemana, dan itu kita harus stick kepada waktu itu. Jadi maksudnya kita harus disiplin, ya. Kalau kita sudah menentukan milestone pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kita harus lakukannya dengan waktu itu secara disiplin. Jangan kita nanti aja deh, tenang aja, nanti juga selesai. Nggak seperti begitu. Tapi kalau kita sudah tentukan waktunya, kita harus stick on it. Nggak bisa kita hanya diam-diam saja. Jadi berhati-hati dengan waktu, ya. Tips yang terakhir adalah melihat ke depan secara positif. Kita lihat positif saja ke depannya. Jangan kita merasa, nanti tidak bisa, ini begini, nanti selalu negatif. Kalau dengan secara positif kita melihat ke depan, akan menjadi lebih kuat lagi mental kita, akan kita menjadi lebih positif lagi, dan kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Tapi kalau kita sudah diawali dengan tidak bisa dan tidak, negatif semuanya, ya tidak akan berkembang. Buat apa, rugi di diri kita sendiri. Lebih baik kita positif, apapun itu. Karena mungkin tidak semuanya kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Kemungkinan kita gagal di depan, ya nggak apa-apa, positif saja kan, bisa juga. Daripada kita tidak melakukannya sama sekali, oke? Ya, semoga ini memperkuat mental kalian dalam menghadapi suatu situasi apapun ke depannya, dan semoga ini juga bermanfaat. Oke? Kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lainnya, dan saya akan memberikan banyak tips-tips yang bermanfaat juga. Hasta luego, ciao. Terima kasih ya untuk kebersamaannya.